Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana AI bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi benar-benar menjadi mitra hidupmu? Bayangkan seorang petani di desa terpencil, tengah malam, menggunakan AI untuk mendiagnosis penyakit tanaman yang hanya dengan mendeskripsikan gejalanya saja. Dalam hitungan detik, AI tidak hanya mengidentifikasi penyakit, tetapi juga mengakses data cuaca lokal, mencari solusi dari database pertanian global, dan bahkan memesan pestisida melalui platform e-commerce. Semuanya itu tanpa perlu penjelasan berulang. Atau bayangkan kita seorang developer yang meminta AI untuk menulis kode, mengecek bug, dan mendorongnya ke GitHub dalam satu alur kerja yang mulus. Ini bukan mimpi masa depan, tapi kenyataan yang dapat diwujudkan oleh model konteks protokol atau yang kita kenal dengan MCP. Teknologi ini adalah kunci yang membuka potensi AI untuk terhubung dengan dunia nyata, dari desa kecil hingga pusat teknologi global. Siap menyelami cerita di balik revolusi ini? Ayo kita mulai petualangan ke dunia MCP. You must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat seperti sekarang ini, AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari asisten virtual hingga alat analisis data. Akan tetapi, terdapat sebuah masalah yang sangat besar. AI sering seperti jenius yang terkunci di dalam kotak. Ia pintar, tetapi tidak bisa melihat dunia luar. Contohnya, AI tidak bisa mengakses file di komputer kita, tidak bisa mengakses database perusahaan, atau bahkan tidak bisa mengakses dunia internet. Semua bisa dilakukan tetapi membutuhkan bantuan yang sangat kompleks. Bayangkan jika AI dapat mengingat setiap detail percakapanmu, mengakses alat seperti GitHub atau Google Drive, dan bekerja seperti asisten manusia yang super cerdas. Model konteks protokol atau MCP adalah solusi open source yang membuat ini mungkin terjadi. MCP adalah protokol standar yang menghubungkan AI dengan data, alat, dan konteks pengguna secara mulus. Ini seperti USB-C tetapi untuk ekosistem AI. Nah, dalam perjalanan 30 menit ini, kita akan menjelajahi apa itu MCP, bagaimana ia bekerja, kisah nyata dari dampaknya, alat open source yang mendukungnya, juga tantangan yang dihadapi, hingga misi masa depannya. Semuanya akan saya rangkum dalam sebuah story yang membuat teman-teman takjub. Mari kita awali dari dasar. Model konteks protokol atau MCP adalah protokol open source yang diluncurkan oleh perusahaan Anthropic pada Oktober tahun 2024. Hal ini digunakan untuk menstandarisasi cara AI khususnya Large Language Model atau LLM seperti Claude dan ChatGPT untuk berinteraksi dengan dunia luar. Bayangkan MCP ini sebagai penerjemah universal yang memungkinkan AI mengakses data eksternal, file lokal, database,
API seperti GitHub ataupun API untuk terhubung ke Shopify. Dan mempertahankan konteks percakapan tanpa perlu kode kita tambahkan atau custom kode. Misalnya, jika kamu bertanya kepada AI, misalkan coba cari restoran di Bali, lalu menambahkan mana yang vegan, MCP memastikan AI tahu kamu masih bicara tentang Bali dan langsung mencari restoran vegetarian tanpa bertanya ulang. Secara sederhananya, MCP adalah lapisan perangkat lunak yang menghubungkan 3 elemen. 1. AI, kedua user atau pengguna, dan ketiga adalah dunia nyata. Ia dirancang untuk menjadi fleksibel, aman, dan mudah diadopsi oleh developer, perusahaan, bahkan komunitas open source. MCP bukan hanya teknologi, tapi juga visi untuk membuat AI lebih relevan dan manusiawi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami kekuatan MCP ini, mari kita masuk ke sebuah cerita yang terinspirasi dari tantangan dunia nyata. Di sebuah startup bernama Agritech, ada seorang agronom bernama Sari yang bekerja untuk membantu petani kecil di Indonesia meningkatkan hasil panen. Sari dan timnya mengembangkan asisten AI untuk mendiagnostik penyakit tanaman. Awalnya, AI mereka sering membuat usernya frustasi. Misalkan, seorang petani berkata, "Daun tanamanku kuning, apa penyebabnya?" AI mulai memberikan diagnostik, tetapi saat petani bertanya apa solusinya, AI malah bertanya, "Tanaman apa?" Dengan demikian, petaninya kecewa dan Sari mengetahui mereka membutuhkan solusi yang lebih cerdas. Sari menemukan MCP ini melalui komunitas open source di X platform. Ia mengintegrasikan agriculture database MCP server yang menghubungkan AI dengan data penyakit tanaman global dan weather API MCP server untuk informasi cuaca lokal. Kini, saat petani melaporkan gejala, AI tidak hanya mendiagnostik tetapi juga menyarankan perawatan berdasarkan cuaca dan sekaligus dia mampu memesan pupuk ataupun obat seperti pestisida melalui platform e-commerce. All in one seamless flow. Hasilnya, petani meningkatkan hasil panen sebesar 40% dan Agritech menjadi sorotan di konferensi teknologi global. Cerita Sari menunjukkan bagaimana MCP mengubah AI dari alat terbatas menjadi solusi dunia nyata. Sekarang, mari kita ke dapur teknis MCP. MCP adalah arsitektur client server berbasis JSON RPC versi 2 yang modular, dirancang untuk skalabilitas dan keamanan. Ia terdiri dari 3 komponen utama. 1. MCP Host, yaitu aplikasi yang menjalankan AI seperti Cloud Desktop, IDE seperti Visual Studio Code, atau platform seperti Glama. Host adalah antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan AI. Kedua adalah MCP Client. Ini bagian dari host yang berkomunikasi dengan MCP server. Client mengelola koneksi satu-satu, mengirimkan permintaan, dan menerima data atau hasil eksekusi alat. Dan ketiga adalah MCP server. Ini merupakan program ringan yang menyediakan akses ke sumber data atau alat seperti Google Drive, GitHub, ataupun database PostgreSQL. Server
mengekspos fungsi sebagai tool yang bisa di-call atau dipanggil AI. Nah, MCP mendukung dua jenis transport. Satu, Studio untuk server lokal yang berjalan sebagai subproses, ideal untuk kecepatan dan lingkungan yang terbatas. Kedua adalah transport HTTP over server send event, atau kita mengenalnya dengan SSI. Untuk server jarak jauh atau remote, memungkinkan komunikasi real time dengan latensi yang cukup sangat rendah. Contoh prosesnya, bayangkan kamu menggunakan cloud desktop untuk mengelola project GitHub. Kamu meminta si AI dengan perintah misalkan, buatkan branch baru di repo X. Nah, dengan MCP ini, maka si cloud desktop, MCP host, mengirimkan permintaan ke MCP client. Nah, klien menghubungi GitHub MCP server yang mengautentikasi via Auth2 dan membuat branch melalui GitHub API. Ketiga, server mengembalikan informasi yang sudah diolah cloud menjadi respon seperti brand dengan fitur X berhasil dibuat. MCP juga ini memiliki fitur-fitur yang cukup sangat canggih. Contohnya, JSON RCP batching untuk mengirimkan beberapa permintaan, request, atau call sekaligus untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, fitur canggihnya adalah tool annotation, yaitu metadata yang mendeskripsikan fungsi alat, membantu AI memilih alat yang tepat. Ketiga, security root ini membatasi akses server ke direktori atau sumber tertentu, mencegah kebocoran data. Dan terakhir tentunya adalah teknologi security berbasis OAuth versi 2 untuk autentikasi keamanan yang bisa digunakan oleh API eksternal. Nah, untuk developer, ini MCP menyediakan Software Development Kit, SDK, umumnya dalam bahasa Python, Rust, ataupun TypeScript, serta dokumentasi lengkap seperti di model konteks protocol.io. Nah, hal ini membuat integrasi MVC menjadi plug and play bahkan untuk tim yang kecil sekalipun. MCP ini ternyata bukanlah sekedar teori. Ia sudah mengubah cara organisasi dan individu bekerja di seluruh dunia. Berikut adalah 5 kisah nyata yang menunjukkan kekuatan dari MCP. 1. Sosgraph, Sosgraph kode di perusahaan SaaS. Sosgraph menggunakan PostgreSQL MVC server untuk asisten AI mereka yang diberikan nama Kodi. Dalam sebuah proyek di perusahaan SaaS, tim developer meminta Kodi untuk tulis query Prisma untuk mengambil data pelanggan aktif. Nah, MCP memungkinkan Kodi mengakses skema database, menghasilkan query, dan menyarankan indeks untuk meningkatkan performa. Menurut laporan Sosgraph, Kodi ini menghemat waktu pengembangan proses pengembangan sebesar 35%. Dan dengan demikian, tim developernya dapat fokus pada inovasi produk. Kedua adalah contohnya blog di fintech. Blog yang dulu bernama Square mengintegrasikan MCP untuk menghubungkan AI dengan database transaksi mereka. Seorang analis meminta analis tren penjualan Q3 2024, lalu MCP memungkinkan AI mengakses data dari Snowflake
menghasilkan laporan dengan grafik dan prediksi. Proses yang biasanya memakan waktu 3 hari selesai, ini dapat selesai hanya dalam waktu 10 menit. Dan Block kini menggunakan MCP untuk otomatisasi laporan bulanan. Contoh ketiga adalah Cloud Desktop untuk developer freelance. Seorang developer freelance di X membagikan pengalamannya menggunakan GitHub MCP Server dengan Cloud Desktop. Ia meminta peninjauan atau review dari PR dengan kode #789 dan meminta sarankan perbaikan. MCP ini memungkinkan Cloud mengambil kode tadi, mengidentifikasi bug logika, dan menulis ulang fungsi dengan dilengkapi dokumentasi. Developer ini menyelesaikan proyek 2 kali lebih cepat dan ceritanya ini menjadi viral, mendorong adopsi MCP di komunitas para developer. Keempat, contoh yang konkret lagi adalah rumah sakit di Afrika Selatan. Sebuah rumah sakit di Johannesburg menggunakan AI medis yang didukung MCP untuk mendukung diagnostik dokter. Dalam kasus darurat, seorang dokter meminta diagnostik pasien dengan demam dan ruam lalu cari studi terbaru. Nah, perintah tersebut mengakibatkan MCP menghubungkan AI dengan catatan pasien dan RAG web browser MCP server untuk mengakses pub media. Lalu AI mendiagnosis malaria, merangkum studi dan menyarankan dosis obat. Dengan demikian, dokter menyelamatkan nyawa pasien dan rumah sakit kini melatih staf dengan AI tadi. Nah, ini bukti nyata bagaimana AI membantu rumah sakit. Terakhir, kelima adalah Zapier untuk otomatis bisnis. Nah, Zapier mengadopsi MCP untuk menghubungkan AI dengan 7.000 plus aplikasi seperti Slack, Google Sheet, dan aplikasi-aplikasi produktif lainnya. Seorang manajer pemasaran meminta, contohnya kirim laporan seminggu ke Slack dan simpan ke Sheet. Maka MCP mengotomatisasi workflow, menghebat waktu tim berjam-jam, dan tentunya secara total meningkatkan produktivitas. Meski implementasi Zapier ini bersifat proprietary atau tertutup, ini menunjukkan tetap potensi MCP untuk otomatisasi lintas platform. Komunitas open source adalah jantungnya dari MCP. Menghasilkan alat atau tool dan server yang memperluas kemampuannya. Berikut adalah 2 proyek open source utama dari model konteks protokol plus gambaran ekosistemnya. GitHub MCP Server merupakan server resmi yang memungkinkan AI mengelola repositori GitHub, melakukan pull request, mengeluarkan isu dan tentunya melakukan analisis kode. Menggunakan GitHub API dan OAuth versi 2 untuk keamanannya. Contoh, dalam sebuah hackathon, tim menggunakan GitHub MCP Server untuk membangun AI yang melakukan peninjauan kode dan membuat isu otomatis. Proyek ini memenangkan hadiah utama dan server kini digunakan oleh ribuan developer. Kedua, OpenMCP merupakan Rust-based aplikasi dan merupakan universal adaptor. Adaptor universal berbasis Rust ini mendukung LLM open source seperti Llama dan Wasm Edge. Ini cocok untuk edge computing dan
perangkat terbatas. Contohnya, beberapa peneliti di University of Europe menggunakan OpenMCP untuk menghubungkan AI dengan sensor IoT, menganalisis data kimia secara real-time. Nah, proyek ini dipresentasikan di konferensi AI pada tahun 2025. Beberapa ekosistem lainnya seperti PostgreSQL MCP Server, ini untuk query read-only ke database SQL. Lalu RAG Web Browser mengikis konten web dan format Markdown, ya. Mengikis konten web dalam format Markdown. Lalu ekosistem lainnya Single Store MCP Server mengelola database yang terdistribusi. Serta keempat adalah Community Contribution, merupakan komunitas telah membuat 20 lebih server untuk tool seperti Notion, Slack, AWS3, dan ini juga tersedia di GitHub. Jadi, MCP ini didukung oleh forum seperti Discord, Reddit, dan X, di mana para developer dapat berbagi tutorial, template, dan ide-ide mereka. SDK MCP seperti Python, Rust, TypeScript, Java, dan dokumentasi di model konteks protocol.io memudahkan siapa saja untuk memulai mencoba, memulai berkontribusi. Nah, terakhir ini tantangan dan masa depan dari MCP. Meski MCP ini revolusioner, tetapi ia tetap menghadapi tantangan yang cukup sangat signifikan. Pertama adalah adopsi. Meski didukung oleh Anthropic, OpenAI, dan Microsoft, beberapa perusahaan besar masih menggunakan solusi proprietary dan ini juga jelaslah memperlambat standarisasi. Kedua, kompleksitas. Mengembangkan MCP server untuk alat khusus atau alat-alat tertentu ini membutuhkan keahlian teknis, meski SDK-nya ya sudah cukup sangat membantu. Ketiga, dari hal keamanan. Meski menggunakan OAuth versi 2 dan root, serangan seperti prompt injection ini tetap menjadi resiko yang perlu diatasi dan diwaspadai. Lalu keempat, mengenai skalabilitas. Menangani jutaan pengguna secara real-time dan bersamaan jelaslah membutuhkan optimasi infrastruktur, terutama untuk server-server HTTP. Walaupun demikian, masa depan MCP ini sangat cerah dan ini merupakan awal bagaimana AI dapat membantu atau dapat terjun langsung ke dunia nyata. Anthropic dan Community merencanakan satu MCP versi 2, tentunya dengan dukungan seperti WebSocket untuk latensi lebih rendah dan tool chaining untuk alur kerja yang lebih kompleks. Kedua, ekosistem yang lebih luas, misalnya integrasi dengan IoT, integrasi dengan PR, dan tentunya integrasi dengan blockchain. Ketiga, pendidikan, tutorial dan kursus gratis untuk menarik lebih banyak developer. Dan terakhir, standarisasi industri, MCP bisa menjadi STTP untuk AI, ya, seperti STTP untuk jaringan, mengatur cara AI berinteraksi dengan dunia. Bayangkan kalau kita sudah mempunyai standar protokol untuk komunikasi AI, maka perkembangan AI menjadi hal yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihalangi. Jadi, teman-teman semua, sebagai kesimpulan, model konteks protokol adalah lebih dari sekedar teknologi. Ia adalah jembatan menuju masa depan di mana AI tidak hanya pintar, tetapi juga terhubung, relevan, dan manusiawi. Dari petani yang meningkatkan hasil panen hingga dokter yang menyelamatkan nyawa, MCP memberdayakan AI untuk mengubah dunia. Dengan arsitektur client server yang kuat,
adopsi oleh organisasi seperti SourceGraph dan Blok, dan komunitas open source yang tetap bersemangat. MCP sedang menulis babak baru sejarah AI. Jadi, apakah kamu sekalian seorang developer atau hanya orang yang penasaran? Sekarang adalah waktu untuk bergabung dengan revolusi ini. Kunjungi modelkontexprotocol.io atau subscribe di channel Not Legend Academy untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai dunia IT, pemrograman, blockchain, komputer kuantum, dan khususnya mengenai AI dan dunia MCP. Dunia menunggu cerita kamu sekalian dan apa yang akan kamu ciptakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.